nge-review buku The Secret by Rhonda Byrne ini ya, tapi ini bahasa Indonesia. Sebelum nge-review isinya apa, kemudian bagus atau enggak, sebelumnya mau cerita dikit. Jadi kemarin habis ini ya, apa namanya, thrift book shopping haul, beli sebanyak ini. Ini belinya di Solo sih, di Keraton, di dekat Keraton Solo tuh ada namanya Taman Buku dan Majalah. Itu tuh tempat jual beli buku bekas yang kebanyakan tuh ya kayak gini, seri-seri kayak gini bahasa Inggris. Kalau misalnya emang senang baca-baca, sekedar baca, kemudian buat ngelatih bahasa Inggris, beli di situ cocok banget karena harganya tuh range-nya 10 sampai 20 ribu lah. Kalau beli banyak itu nanti bisa dapat lebih murah gitu, kalau bisa beli banyakan gitu kan. Sebenarnya ini nggak semuanya ini tuh belinya di situ sih. Jadi yang aku beli di situ ini tebelnya segini ya, 500 halaman lebih. Ini cuma dihargai 15 ribu. Dan pinter-pinter aja sih milihnya, makanya pakai aplikasi Goodreads. Jadi aku kalau misalnya beli ke sana itu nggak pernah yang kayak cari buku ini gitu. Kalau beli ke sana tuh lebih kayak ya udah nanti lihat sama penjualnya, nanya punya buku novel yang bahasa Inggris atau enggak. Terus nanti dia ngeluarin kayak stok gitu, udah nanti tinggal pilih dan pakai Goodreads untuk tahu ratingnya yang bagus. Nih 15 ribu. Ini berapa ya kemarin? Agak tebel juga tapi nggak terlalu, kayaknya 15 ribuan. Ini 10 ribu, 10 ribu, lumayan tebel ya. 10 ribu. Ini juga 10 ribu. Ini yang lagi mau tak baca. Terus aku tuh beli online satu ini, jadi ini random. Udah tahu kan ya ini tadi genrenya apa, tiba-tiba kok warnanya pink, romance lagi. Jadi ini aku belinya online pakai Shopee. Waktu itu coba-nyoba aja sih. Nama shopnya itu dari Kudus, kok nggak salah, ebook jadi e-book gitu. Coba cari aja gitu, aku agak lupa sih. Jadi waktu itu Shopee lagi ada gratis ongkir tanpa minimal pembelian. Terus aku kan penasaran nyobain, jadi beli yang harganya 10 ribu. Itu dapat halaman under 300, jadi 200 sampai 300 itu harganya 10 ribu. Terus karena random nggak bisa milih, dan akhirnya ya udah dikirimin ini. Tapi aku lihat di Goodreads ratingnya lumayan, cuman kan karena bukan pecinta romance ya, jadinya mungkin nanti akan aku baca nanti. Yang lagi aku baca sekarang ini James Patterson, The Midnight Club. Ini semacam detektifan gitu. Next video mungkin bakal aku review bagus atau enggaknya. Kalau rating dari Goodreads-nya sih lumayan ya. Oke, balik lagi ke The Secret. Apa ya, buku ini marketingnya luar biasa sih. Dengan dia ngasih judul The Secret, itu tuh berasa kayak orang-orang itu tuh kayak, oh kalau aku beli ini, aku tuh akan tahu rahasia yang orang lain tuh nggak tahu. Itu strategi marketingnya bagus banget. Tadi sebenarnya ini rahasia, tapi rahasia umum. Jadi alias semua orang tahu, cuman nggak semua orang sadar. Jadi ini tuh apa ya, lebih kayak bikin lebih sadar diri sih untuk gimana kita kontrol our lives gitu kan. Jadi contohnya terutama tentang pikiran ya, karena ini benar-benar bikin kita itu tuh mengubah sudut pandang kita gitu kan. Terus memang nggak ada yang mustahil gitu kan di dunia ini, tinggal kamu percaya atau enggak gitu. Terus jadi sebenarnya lebih kayak you have faith gitu. Ketika kamu percaya sesuatu, ya sudah gitu loh. Nah itu tuh yang diterapkan di buku ini. Kayak misalnya di sini juga diambil dari Alkitab ya. Kayak minta, kemudian percaya, kemudian seolah-olah kamu sudah menerimanya. Itu di Injil tuh ada, di Injil apa namanya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pokoknya yang perjanjian baru, yang zamannya Yesus gitu ya. Itu ada. Jadi ketika kamu tuh minta sesuatu ya kamu percayalah gitu loh, imani itu.
dan kamu tuh seolah-olah kamu tuh sudah menerimanya. Dan sebenarnya itu tuh kayak mengingatkan kita ketika ya untuk apapun ya, agama apapun ya akan berlaku gitu loh. Ketika kamu tuh ask something, ya percayalah bahwa kamu tuh sudah menerimanya, dan itu akan jadi milikmu gitu loh. Nah itu lebih mengajarkan ke yang seperti itu. Kemudian sebenarnya banyak yang diambil dari, ya nggak banyak sih, ada beberapa yang diambil dari Alkitab. Jadi intinya itu kalau aku baca ini, kemudian setelah baca ini adalah jadi lebih mengerti ya untuk gimana sih kita kontrol pikiran. Sesederhananya gini, nggak usah sampai yang kayak faith itu tadi, tapi sederhananya itu kita itu magnet. Jadi kalau misalnya kita berpikir negatif, itu semua yang negatif itu akan datang ke kita, karena yang ada di pikiran kita adalah negatif, dan itu salah satu sumber stres. Dan ini bagian yang aku suka sih. Jadi kita tuh sering banget stres tanpa kita sadari bahwa kita tuh sebenarnya yang memancing stres itu. Jadi kita nggak bisa blame someone else gitu untuk stres yang kita hadepin gitu loh. Jadi misal contoh sederhana gini, bangun pagi biasa aja, terus tiba-tiba ada suatu kejadian kayak apa ya, misalnya hari ini bangun pagi terus sebenarnya janjian sama temen, misal mau pergi, mau main gitu, udah seneng kan ya, terus tiba-tiba sorry nggak bisa di cancel karena aku gini-gini. Mau gimana pun, mau apapun alasannya, kita pasti bete. Nah terus kita negatif. Kalau kita mikir hal itu seharian itu, pasti semua hal negatif akan datang. Kayak misal beli makan antri, atau beli something taunya harganya berapa, taunya dapatnya mahal, atau hal-hal sederhana yang pokoknya ketika kamu berpikir negatif, itu sebenarnya kamu tuh cuma mancing semua hal negatif itu datang ke kamu. Dan itu kayak menyadarkan ya, kayak oh iya ya, aku tuh kadang tuh kayak stres gitu, karena sebenarnya aku sendiri yang mancing stres gitu. Ketika ada something bad happen, terus aku mikir sampai kayak gitu, kemudian dipikir sampai ibaratnya kalau orang Jawa ngomong batak gitu, ya dipikir banget gitu kan, dan akhirnya mancing stres itu sendiri. Dan ya buku ini sih lumayan menyadarkan ya. Kalau aku sendiri baca, ya aku selalu percaya ya kalau kita tuh mengimani dan mengamini, ya apapun tuh bisa terjadi. Kalau itu sih aku udah tahu gitu loh, karena di Injil tuh ada gitu kan. Tapi yang perkara kalau kita itu magnet itu aku baru menyadari sih di sini, di beberapa ya, lupa pokoknya di sini ada yang pokoknya bilang penyebab stres itu tuh sebenarnya satu titik negatif. Jadi kenapa kamu nggak menanamkan bibit kecil positif supaya kamu tuh dapat kebahagiaan gitu loh. Jadi intinya itu tuh lebih mengajari kita tuh how to control our mind. Itu sih. Jadi dari omongan ini kan cuman kayak omongan sini gitu kan, dan ada ringkasan juga. Jadi setiap bab itu tuh ada ringkasannya. Kalau misalnya males baca dari depan gitu, mending baca ringkasannya aja, menurutku udah bisa ngasih tahu gitu loh ini itu. Dan worth it atau enggaknya lupa ya, ini belinya lama banget kan, jadi nggak tahu harganya berapa, tapi menurutku lumayan cukup lah, nggak yang worth it banget tapi nggak juga yang kurang banget. Dan buku ini lumayan sih kalau misalnya untuk orang yang biasanya susah kontrol pikiran, kemudian sedikit-sedikit negatif modelnya kayak aku kayak gini, buku ini tepat sih. Jadi untuk setidaknya tuh bisa membantu gitu. Jadi kayak inget kalau ketika bangun pagi gitu ada something bad happen gitu tuh, terus nggak langsung jangan sampai mikir kayak gitu. Dan bangun pagi itu isinya adalah grateful sih ya, bersyukur untuk ya masih bisa dikasih nafas dan lain sebagainya, mungkin lebih kayak gitu. Jadi kayak look at the brighter side gitu. Yang selama ini tuh aku mencoba nerapin itu tuh susah, dan baru bisa mencoba menerapkan seperti itu sejak baca buku ini sih. Mungkin seminggu terakhir ini ya, dari awal aku baca kan ada kerjaan dan lain sebagainya, jadi sehari itu cuma bisa baca beberapa halaman doang, dan baru selesai mungkin seminggu inilah ya, nggak nyampe seminggu sih, tapi
begitu mulai baca itu kan depannya udah kayak ngebantu kita untuk pikir positif gitu kan. Jadinya aku coba menerapkan dan ternyata lumayan membantu. Jadi aku tuh suka kadang pusing di sini tuh, dan aku nge-google gitu kan, dan ternyata itu tuh penyebabnya. Oke, sebentar, ada pesawat lewat. Jadi penyebabnya itu adalah stres. Jadi ketika kamu stres, jadi sebenarnya nggak sakit apapun, aku nggak sakit apapun gitu kan, walaupun dulu pernah cedera kepalanya, kekar otak ringan, tapi ya udah sembuh. Dan itu tuh masih sakit gitu loh kadang, dan enggak yang terus-terusan, karena kalau misalnya kita sakit itu kan apa ya, biasanya terus menerus. Nah ini tuh cuman kayak kadang kala kayak gitu. Dan setelah aku cari tahu, itu bisa jadi pemicunya adalah stres. Dan setelah mencoba positif selama seminggu terakhir ini, aku nggak sakit kepala sama sekali. Karena biasanya kalau mau tidur gitu tuh minum obat sakit kepala apapun, biar at least bisa tidur. Tapi sekarang udah nggak, jam berapa gitu udah ngantuk, oh ya udah terus tidur gitu. Jadi buat yang pikiran negatif, ini aku sarankan ya, karena memang membantu sih. Jadi kayak sekedar reminder buat kita untuk stop thinking about bad things gitu loh. Jadi mulai menanam biji kecil positif tadi, atau bersyukur, itu ngingetin banget. Jadi apapun yang kamu pikirin ya, mau baik atau buruk, kamu tuh menarik itu. Jadi yang perlu diingat adalah itu. Jadi kamu mikir baik-baik, kamu bahagia, kamu akan menarik semua kebahagiaan di kamu. Tapi kalau kamu mikir hal kecil, oh aku nggak bahagia, oh aku sedih dan lain sebagainya, kamu tuh hanya menarik hal-hal yang seperti itu dari pikiran kamu tuh untuk datang ke kamu. Kalau kamu berpikir kamu nggak punya uang, ya kamu akan semakin nggak punya uang. Tapi berpikirlah kayak, oh ya aku punya duit segini, kelimpahan. Dan satu hal yang aku pelajari dari buku-buku non fiksi untuk pengembangan diri ya, itu adalah soal giving. Jadi kalau kamu mau dapat lebih, ya kamu harus giving dulu. Dan kalau kamu mau rezekinya dimudahkan, itu giving lah. Karena apa? Kalau di buku ini dia bilang, ketika kamu giving, itu kamu sedang berkelimpahan, merasa seperti berkelimpahan. Kalau kekurangan kan pasti kita akan kayak menahan kan. Misalnya kayak punya 10.000, aduh mau giving 5.000 kan susah karena kita cuma punya 10.000. Tapi ketika ya udah kasih aja gitu loh, itu tuh kamu bersikap seolah-olah kamu tuh punya banyak. Nah itulah tadi yang namanya faith, percaya, dan seolah sudah menerimanya. Mintalah seolah kamu sudah menerimanya, dan itu akan diberikan padamu. Itu di Injil ada, dan di buku ini pun juga ditulis seperti itu. Jadi ketika kamu tuh menerimanya tuh maksudnya adalah ya bersikaplah seolah-olah kamu tuh udah punya itu yang kamu minta. Kayak ibaratnya, Tuhan aku minta sekepok duit misal, ya udah bersikaplah seolah kamu punya sekepok duit. Ya udah kasih sana sini, ada orang ngemis, kemudian nggak harus yang ngemis ya, kayak kegiatan amal dan lain sebagainya, ya udah kasih kayak gitu. Dengan kayak gitu kan kita sendiri tuh sudah bersikap seolah kita tuh udah punya sekepok duit yang kita minta itu. Padahal walaupun kenyataannya belum ya, tapi dengan bersikap seperti itu, nanti dengan gimana caranya pasti akan datang kok. Karena dengan kita melakukan hal seperti itu tanda bahwa kita percaya. Jadi The Secret ini semacam kayak power yang nggak kelihatan, yang akan yang membantu kita untuk percaya yang kasat mata. Kayak ibaratnya Tuhan kan nggak kelihatan kan, tapi kita percaya gitu kan bahwa Tuhan ada, ya sudah. Jadi semacam seperti itu, lebih kayak kepercayaan, keyakinan, dan gimana kita kontrol pikiran ya. Dan itu benar-benar kebantu banget. Jadi kalau misalnya tanya baiknya beli atau enggak, tergantung kamu butuh itu atau tidak. Karena ya ini kan aku udah ngomong isi bukunya itu ya, dan gimana cara kita harus berpikir. Kalau misalnya kayak kurang puas dengan video ini, kayak nggak tahu deh, kayak gini deh, kayak gitu deh, ya sudah, kamu beli aja. Mungkin dengan baca sendiri, mengalami sendiri, akan lebih bisa ngerasain itu, dan akan lebih bisa melakukannya. Tapi buat kalian yang ngelihat video ini terus kayaknya udah puas dengan, oh ya udah intinya kayak gitu, jadi kita harus kontrol pikiran begini begitu, ya sudah, nggak usah beli, nggak apa-apa.
atau mungkin ke toko buku, Gramet atau Gamas atau apapun, cari yang udah bukaan, baca ringkasannya doang, atau kalau perlu difoto, atau beli e-booknya juga bisa kalau misalnya beli fisiknya mahal. Sebenarnya kemarin saya suka banget baca e-book, jadi ada banyak e-book yang udah saya baca. Cuma sayangnya bikin mata sakit dan kadang suka pusing, dan kayaknya minusnya nambah karena ngelihat handphone terus kan, dan baca tulisan kayak gitu terus. Makanya kenapa saya ini thrift book haul, ya supaya lebih sering baca ini daripada nonton layar. Nonton layar tuh maksudnya HP itu cuma ya itulah untuk kerja gitu doang aja, bukan untuk baca buku gitu loh. Sesekali nggak apa-apa, tapi kalau kemarin kan terus menerus baca e-book, jadi emang nggak bagus buat mata juga, dan akhirnya memilih untuk beli fisiknya. Apalagi yang bisa diceritain ya di buku ini ya. Dan itu cuman kayak kesaksian juga sih, tapi bukan kesaksian yang kayak kalau misalnya lagi pelayanan ke gereja kayak gitu, enggak. Jadi standar gitu kan, maksudnya dia cerita, oh aku meyakini ini terus dapat kayak gitu. Jadi yang penting itu adalah berhenti berpikir negatif sih, dan berhenti berpikir bahwa kamu gak bahagia, karena seterusnya itu kamu gak akan bahagia, karena kamu cuma menarik segala sesuatu yang gak bahagia ke kamu. Jadi kalau bisa tuh begitu kayak wake up in the morning gitu tuh, pikirannya adalah okay, I'm happy, aku punya semua yang aku pengen, aku punya semua yang aku butuhkan dan lain sebagainya. Jadi kita gitu, percaya atau enggak, alat-alat lukis aku itu sebelumnya nggak punya, dan jujur dari dulu tuh pengen. Kayak misalnya pensil punya banyak, kemudian penghapus Darwin ya elektrik, kemudian tombol mono zero, pokoknya semua alat-alat yang biasanya aku tonton di YouTube, ngelihat artis-artis gitu pada ngegambar dan lain sebagainya, itu cuma bisa nonton karena itu mahal. Dan oh ya, ini sekarang lagi sholat Jumat ya, dan apa ya, sekarang aku bisa punya semua, mungkin belum semua sepenuhnya, tapi aku punya yang dulu tuh cuma bisa aku lihat doang. Kayak pensil aku punya komplit, kemudian berbagai merek juga, dan brand-brand yang aku sendiri tuh kayaknya dulu tuh cuma bisa kayak ngimpi, dan sekarang tuh punya gitu loh, karena kayak meyakini aja suatu saat aku bakal punya kok. Dan bisa dibilang I'm living my dream. Dari dulu tuh selalu pengen, kayak aku tuh pengen kerja yang aku suka gitu loh, full time artist. Dan ya mungkin sekarang belum di fase yang bener-bener kayak ibaratnya apa ya, stabil sebagai full time artist, tapi bisa makan, bisa kayak ibaratnya itu menghidupi sedikit-sedikit kayak gitu, menghasilkan, itu ada kepuasan tersendiri sih. Dan apa ya, I'm living my dreams. Mungkin belum yang kayak kayak artis-artis yang di luar sana yang kerja hasilnya berapa, lukisannya dijual berapa gitu, mungkin belum. Tapi aku pasti akan ke situ. Tapi wake up in the morning, di saat kamu tuh bangun pagi, kamu nggak kebeban dengan apapun pekerjaan kamu dan apapun, itu sudah blessing banget sih. Ketika bangun, ya udah, aku hari ini akan ngelakuin apa yang aku suka. Dan ya udah, seperti itu, sederhana seperti itu, dan bersyukur banget ada di fase itu. Mungkin kayak orang bilang ya kan nggak stabil, ya memang itu kan konsekuensi, tapi setidaknya aku I love my job, I love what I do itu. Dan itu dulu tuh cuma bisa ngimpiin, walaupun dalam hati percaya ya kayak suatu saat aku akan di situ kok. Dan sekarang aku udah ada di sini, tinggal gimana caranya itu mengembangkan lebih gitu kan. Dan ya itu yang sedang aku lakukan. Jadi apapun mimpi kamu ya, walaupun kayak bertolak belakang dengan apapun yang kamu lakukan sekarang, itu jangan berhenti untuk bermimpi sih. Percaya aja suatu saat kamu akan ke situ, dan kamu pasti nanti akan sampai di situ. Aku bekerja sebelumnya itu jauh dari field seperti ini. Dulu pernah franchise Thai tea dan lain sebagainya, tapi tetap larinya ke sini. Jadi di jalannya entah muter entah gimana, sampai juga di sini gitu loh. Dan aku bisa bilang ya I'm living my dreams.
Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah berhenti percaya, selalu berpikir positif, karena itu yang akan membawa kamu. Ingat, harapan itu sekecil apapun, itu tuh yang bikin kita tuh move forward. Mimpi itu juga, setidaknya mimpi itu ngebantu kita untuk kita tahu ke arah mana sih kita jalan. Kalau kamu nggak punya mimpi, itu dipertanyakan sih, tujuanmu hidup tuh apa. Maksudnya orang tuh pasti punya mimpi kok, walaupun cuman kayak sekedar mimpi, aku pengen punya mobil Ferrari, itu kamu akan tahu kamu tuh kerja keras ke arah situ. Oh, aku punya mimpi punya usaha, kamu akan tahu gitu loh ke arah mana kamu jalan. Tapi kalau misalnya aku nggak punya mimpi, aku nggak punya cita-cita, aku cuma pengen hidup berkecukupan dan lain sebagainya, ya sudah, kamu hidupmu akan sampai di situ saja. Masih bukan mati di situ ya, tapi kayak ya udah, hidupmu tuh cuma di situ, nggak akan kemana-mana. Kamu mungkin nggak akan achieve apapun. Ya udah, kamu cukup kayak bangun pagi, kerja, dan kayak gitu. Entah pekerjaanmu tuh kamu senang atau enggak, dan kamu akan mengeluh dan lain sebagainya. Itu kalau kamu nggak punya mimpi, karena kamu nggak tahu tujuan hidupmu itu kemana. Jadi bermimpilah, karena mimpi itu gratis dan itu yang akan bawa kamu ke situ. Kalau misalnya harapan itu adalah ketika kita tuh di suatu keadaan yang mustahil, harapan itu tuh yang bikin kita itu tuh tetap punya kekuatan gitu ya untuk move forward. Kalau mimpi kan ngebantu kita untuk punya tujuan, tapi kalau harapan itu tuh ngebantu kita untuk keep strong gitulah intinya. Jadi jangan pernah nggak punya harapan, dan jangan pernah nggak punya mimpi. Duh, kalau nggak punya mimpi tuh aku nggak tahu ya kayak gimana. Tapi ada beberapa contoh yang aku lihat ya, kalau nggak punya mimpi ya udah gitu-gitu aja sih. Jadi kayak nggak punya ambisi untuk apapun di hidupnya, kayak ya udah di situ-situ aja gitu loh. Bahkan kayak ibaratnya mengembangkan dirinya aja dia nggak mau gitu loh. Dan itu sebagai orang yang terpacu untuk ini itu, punya ambisi gitu, rasanya tuh ngelihatnya tuh aduh males banget sih. Terserah sih, maksudnya itu kan hidupnya dia, jadi terserah mau apa. Cuman kalau aku sendiri sih ngelihatnya kayak jengkel sendiri. Tapi ya sudah, yang penting aku ngurus hidupku sendiri aja. Jadi buat kalian yang mungkin saat ini nggak tahu mimpinya apa, coba dipikir deh apa yang benar-benar kalian pengen nih. Udah pikirin itu, percaya suatu saat akan situ. Itu benar-benar nanti akan membantu kalian move forward, mencapai tujuan. Maksudnya tahu kalian terus kemana, kerja untuk apa, bangun pagi, hidup itu tuh untuk apa. Karena yang menentukan tujuan kalian, hidup kalian mau apa tuh kalian sendiri gitu. Ya tujuan apa namanya, semua orang pengen bahagia, tapi ya mana bahagiamu. Jadi sesederhana kayak gitu, kamu tuh hidup itu untuk bahagia. Semua orang berhak bahagia. Saya bahagiamu tuh dengan makan mie ayam, ya udah makan aja mie ayam. Jadi lakuin apapun yang bikin kamu happy. Dengan kamu merasa happy, itu happiness itu akan datang sendiri ke kamu kok. Nggak usah kamu minta-minta, percaya aja. Itu aja sih yang mungkin bisa disampaikan terkait review ini. Kalau misalnya ngomongku muter-muter, harap maklum karena semuanya tuh kayak ada di sini dan pengen keluar barengan. Jadi kayak balapan gitu jadinya. Entah susunan katanya gimana, karena ini nggak ada skrip, aku cuma ngomong langsung depan kamera. Dan ya udah, nggak ada edit atau apapun, karena memang ya udah sih, yang penting kan infonya, isinya dan lain sebagainya. Nggak perlu kok didengar dilihat muka aku kayak gimana, nggak usah. Pakai headset aja, dengerin apa yang aku omong, dan itu berharapnya akan membantu sih ya ke depannya. Dan untuk buku-buku selanjutnya tunggu aja nanti selesai, karena sekarang lagi rada sibuk, jadi mungkin bacanya dikit-dikit gitu ya. Tapi nanti diusahakan. Pokoknya nanti kalau misalnya selesai buku yang menurutku pantas untuk direview, untuk diceritakan, untuk di-sharing, aku pasti akan upload lagi. Jadi jangan lupa subscribe biar tahu kalau misalnya ada video baru. Jadi di akun YouTube ini aku bakal ngomong semua yang bisa diomong sih gitu loh. Tapi ya mungkin berdasarkan apa yang aku alami, berdasarkan apa yang aku baca, mungkin dari apa yang aku tangkap. Jadi balik lagi, di sini ada perspektif aku, 100% aku, nggak ada perspektif yang lain. Jadi kalau misalnya kurang suka atau kayak gimana, itu terserah kalian. You can believe what you want to believe, karena kita dua orang yang berbeda,
kita ya nggak cuma 2 orang ya, semua tuh punya pikiran yang berbeda, kayak sidik jari aja beda semua kan. Dan jadi kalau misalnya perspektif kalian beda ya itu perspektif kalian, ini perspektif aku gitu loh. Jadi kalau misalnya mau berpikir yang lain ya monggo gitu kan. Intinya sini aku cuma bagi, moga-moga bisa nambah pengetahuan, nambah wawasan juga, nambah perspektif juga. Oh ya, dia punya pikiran kayak gini, tampung aja. Kalau nggak suka ya sudah, tinggalkan, take it or leave it. And you can believe what you want to believe, kayak aku bilang tadi. Jadi itu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Semoga ngebantu, dan nextnya aku akan review lagi entah apa ya, dan semoga membantu sih. Oke.